Gus Samsudin terkait Buaya Rizka terbaru, Rizka diprediksi akan bernasib begini. Oke ya, buat teman-teman sekalian, kita sudah cukup banyak berdoa ya. Cuman jangan putus-putusnya berdoa untuk membebaskan Buaya Rizka kembali kepada Pak Ambo. Meskipun sudah ada angin segar dan Pak Ambo kemarin itu sempat hadir di acara rapat tahunan PJ Gubernur ya Kalimantan. Tapi di situ menunjukkan ketidakpuasan. Nanti kita di part berikutnya pembahasan ini, teman-teman. Tapi yang pasti gini ya, terkait dengan Gus Samsudin ya, terkait Buaya Rizka terbaru, memprediksi nasibnya gimana sih Buaya Rizka ini ya, teman-teman. Ya, yang kita ketahui, yang kita bisa prediksi adalah kedepannya Buaya Rizka ini seperti burung dalam sangkar. Ya, artinya apa? Artinya Buaya Rizka tidak lagi bisa bebas, tidak lagi bisa mendapatkan air segar yang tiap saat mengalir, ya. Tidak akan bisa mungkin mendapatkan kenyamanan. Orang aja ya teman-teman, manusia aja kalau hidupnya di dalam rumah selalu ramai ya, tentu akan mengganggu psikolognya, seperti itu ya. Nah, ini ingat ya, kata PJ Gubernur ini, tempat wisatanya itu one stop living ya kalau nggak salah ya. Artinya tidak berlaku tempat wisatanya itu 24 jam. Nah, bayangkan kedamaian yang biasanya didapat Rizka ya, selama mungkin saat ini Rizka mendapat kedamaian ya, masih ya, walaupun mungkin dengan situasi terbaru dia masih tidak mau makan, masih tidak nyaman karena air itu aja gitu ya. Tapi kembali lagi, ini nggak mungkin nggak dipikirkan sama pihak-pihak sana ya, bahwasanya Rizka itu kan binatang yang nggak apa ya, gak suka keramaian gitu. Kalau saya kira gitu, Rizka hidupnya di alam, dibebas, kehidupannya penuh dengan suasana hening ya teman-teman ya. Bayangkan kalau one stop living katanya, wisata yang 24 jam tidak akan ada henti-hentinya. Wah, ini berbahaya bagi Rizka kan gitu. Rizka perlu ketenangan, tapi di tiap saat ada suara musik, suara apa gitu. Kadang itu mungkin menjadi kekhawatiran yang akan dirasakan Rizka nanti ya. Itu dah salah satu prediksi Rizka ke depannya teman-teman. Nah, tinggal bagaimana nanti mungkin Buaya Rizka ini kalau bisa diperhatikan dari tempat keramaian tadi ini dibatasin lah. Rizka jangan selalu dibebaskan 24 jam untuk diganggu, untuk diusik gitu sama masyarakat. Masyarakat tentunya menginginkan Buaya itu bereaksi ketika ada orang-orang yang datang, dia ingin Rizka ini, wah melihat saya, saya kasih makan dia mau. Nah, saya harap nggak demikian. Ada yang mau Oke Mas, ini dari Kak Darwin ya, Darwin Agasa, miris melihat cara Rizka dikasih makan di penangkaran. Di alam bebas dia makan disuapi tuh sama Pak Ambo di wilayah bebas ya. Sedangkan di penangkaran disuapi pakai galah Mas. Gimana itu? Oh iya, kadang dilempar juga ya, mohon maaf ya seperti itu. Tuh, Mas? Nah, ini seperti ini ya. Itu salah satu kekhawatiran netizen juga. Nah, makanya kalau misalkan diprediksi ke depannya Rizka ada di tempat wisata dan masyarakatnya memberi makan dengan cara dilempar, itu gimana? Ayo, itu gimana? Kan gitu. Makanya di sini konteksnya adalah bagaimana nanti sistem mekanismenya kan gitu. Ingat, pemerintah ya terkait jangan memikirkan peningkatan wisata yang membludak, tetapi tidak memikirkan kondisi Rizka, psikisnya Buaya Rizka. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, saya di sini memprediksi nih bakalan rame dan tidak mengutamakan kenyamanan Buaya Rizka. Kan gitu. Namanya orang wisata ke situ mau rame mau recok itu memang udah resiko mereka, tetapi kan Rizka dibegitukan ya, diusik selama 24 jam atau setengah hari lebih. Itu kan kasihan loh. Itu yang saya prediksi ya untuk Buaya Rizka. Gus Samsudin juga kemarin mendoakan tentang Buaya Rizka supaya sehat selalu ya, segera kembali ke Pak Ambo, walaupun memang perlu banyak suatu step-step atau langkah-langkah yang membuat pusing ya. Benar Mas. Enggak hanya rakyat Indonesia juga Mas. Iya, ini banyak dukungan dari netizen kok. Malaysia pun banyak juga nih Mas yang apa itu? sangat rindu, sangat
Tiap hari dia keliru, nangisnya nggak ketolong mas. Iya. Rindu sangat kepada Rizka dan Pak Ambo. Rindu ya. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman. Kita terakhir bahas di geramnya Pak Ambo terkait pemindahan Buaya Rizka. Gus Samsudin terkait Buaya Rizka terbaru, Rizka diprediksi akan bernasib begini. Oke ya, buat teman-teman sekalian, kita sudah cukup banyak berdoa ya. Cuman jangan putus-putusnya berdoa untuk membebaskan Buaya Rizka kembali kepada Pak Ambo. Meskipun sudah ada angin segar dan Pak Ambo kemarin itu sempat hadir di acara rapat tahunan PJ Gubernur ya Kalimantan. Tapi di situ menunjukkan ketidakpuasan. Nanti kita di part berikutnya pembahasan ini, teman-teman. Tapi yang pasti gini ya, terkait dengan Gus Samsudin ya, terkait Buaya Rizka terbaru, memprediksi nasibnya gimana sih Buaya Rizka ini ya teman-teman. Ya, yang kita ketahui, yang kita bisa prediksi adalah kedepannya Buaya Rizka ini seperti burung dalam sangkar. Ya, artinya apa? Artinya Buaya Rizka tidak lagi bisa bebas, tidak lagi bisa mendapatkan air segar yang tiap saat mengalir. Ya, tidak akan bisa mungkin mendapatkan kenyamanan. Orang aja ya teman-teman, manusia aja kalau hidupnya di dalam rumah selalu ramai ya, tentu akan mengganggu psikolognya, seperti itu ya. Nah ini ingat ya, kata PJ Gubernur ini, tempat wisatanya itu one stop living ya kalau nggak salah ya. Artinya tidak berlaku tempat wisatanya itu 24 jam. Nah bayangkan kedamaian yang biasanya didapat Rizka ya, selama mungkin saat ini Rizka mendapat kedamaian ya, masih ya, walaupun mungkin dengan situasi terbaru dia masih tidak mau makan, masih tidak nyaman karena air itu aja gitu ya. Tapi kembali lagi ini nggak mungkin nggak dipikirkan sama pihak-pihak sana ya, bahwasanya Rizka itu kan binatang yang nggak apa ya, nggak suka keramaian gitu kalau saya kira gitu. Rizka hidupnya di alam, di bebas, kehidupannya penuh dengan suasana hening ya teman-teman ya. Bayangkan kalau one stop living katanya, wisata yang 24 jam tidak akan ada henti-hentinya. Wah, ini berbahaya bagi Rizka kan gitu. Rizka perlu ketenangan, tapi di tiap saat ada suara musik, suara apa gitu. Kadang itu mungkin menjadi kekhawatiran yang akan dirasakan Rizka nanti ya. Itu udah salah satu prediksi Rizka ke depannya teman-teman. Nah tinggal bagaimana nanti mungkin Buaya Rizka ini kalau bisa diperhatikan dari tempat keramaian tadi ini dibatasin lah. Rizka jangan selalu dibebaskan 24 jam untuk diganggu, untuk diusik gitu sama masyarakat. Masyarakat tentunya menginginkan Buaya itu bereaksi ketika ada orang-orang yang datang. Dia ingin Rizka ini, wah melihat saya, saya kasih makan dia mau. Nah, saya harap nggak demikian. Ada yang mau Oke mas, ini dari Kak Darwin ya, Darwin Agasa, miris melihat cara Rizka dikasih makan di penangkaran. Di alam bebas dia makan disuapi tuh sama Pak Ambo di wilayah bebas ya. Sedangkan di penangkaran disuapi pakai galah mas. Gimana itu? Oh iya, kadang dilempar juga ya, mohon maaf ya seperti itu. Tuh, mas? Nah ini seperti ini ya, itu salah satu kekhawatiran netizen juga. Nah makanya kalau misalkan diprediksi ke depannya Rizka ada di tempat wisata dan masyarakatnya memberi makan dengan cara dilempar, itu gimana? Ayo, itu gimana? Kan gitu. Makanya di sini konteksnya adalah bagaimana nanti sistem mekanismenya kan gitu. Ingat pemerintah ya terkait jangan memikirkan peningkatan wisata yang membludak, tetapi tidak memikirkan kondisi Rizka, psikisnya Buaya Rizka. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, saya di sini memprediksi nih bakalan rame dan tidak mengutamakan kenyamanan Buaya Rizka. Kan gitu. Namanya orang wisata ke situ mau rame mau recok itu memang udah resiko mereka, tetapi kan Rizka dibegitukan ya, diusik selama 24 jam atau setengah hari lebih. Itu kan kasihan loh. Itu yang saya prediksi ya untuk Buaya Rizka. Gus Samsudin juga kemarin mendoakan tentang Buaya Rizka supaya sehat selalu ya, segera kembali ke Pak Ambo, walaupun memang perlu banyak suatu step-step atau langkah-langkah yang
membuat pusing ya. Benar Mas. Ha, Nggak tapi- hanya rakyat Indonesia juga Mas. Iya, ini Negara-negara banyak dukungan tetangga dari pun, netizen kok. Malaysia pun banyak juga nih Iya, Mas yang apa itu, sangat rindu, sangat tiap hari dia keliru nangisnya nggak ketolong Mas. Iya. Rindu sangat kepada Rizka dan Pak Ambo. Rindu ya. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman. Kita terakhir bahas di geramnya Pak Ambo terkait pemindahan Boy